Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil ke-8 yang digunakan oleh para fuqaha dalam mengistinbatkan hukum, yaitu adalah syar'u man qablana. Apa itu syar'u man qablana? Syar'u man qablana itu adalah syariat sebelum syariat kita. Seperti syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Daud dan sebagainya. Yang maksud dengan syar'u man qablana itu apa? Yaitu adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu melalui perantaraan nabinya yang diutus kepada umat-umat tersebut. Seperti syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa. Syariatnya Nabi Musa diutus kepada umat Yahudi, syariatnya Nabi Isa diutus kepada Nasrani dan sebagainya. Apakah syariat tersebut bisa dijadikan sebagai dalil? Di sini ada 4 catatan penting. Maaf, bukan apa namanya? Di sini ada 4 catatan penting, betul, ada 4 catatan penting terkait dengan syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini, catatan penting yang pertama itu apa? Catatan penting yang pertama tolong diperhatikan, yaitu adalah la khilafa bainal fuqaha fi i'tibari syariah man qablana syariah lana idza qamat dalil ala iqrariha binisbah lana. Dalam artian tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha bahwasanya syariat-syariat terdahulu itu juga merupakan syariat kita juga, asalkan di dalam Al-Quran tertulis secara gamblang demikian. Itu maka nggak akan ada perbedaan pendapat di antar fuqaha. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Di sini secara gamblang Al-Quran menegaskan bahwasanya puasa yang dimana merupakan syariat-syariat umat terdahulu juga diwajibkan kepada syariat Islam. Maka syariat puasa yang merupakan syariat terdahulu, yaitu syar'u man qablana, ini juga merupakan syariat kita juga. Itu yang pertama, catatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah la khilafa bainal fuqaha aidon. Tidak ada perbedaan pendapat juga di kalangan para fuqaha annahu idza qamat dalil ala naskhi syariati man qablana. Nah ini, jika di dalam Al-Quran secara tegas dinyatakan bahwasanya syariat tersebut dihapus, maka syariat tersebut bukan termasuk syariat kita. Yang seperti ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha adalah ini sekarang. Yang terjadi perbedaan pendapat itu apabila bagaimana? Apabila syariat tersebut tidak ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran bahwasanya syariat tersebut masuk syariat kita, dan juga tidak ada dalil yang secara jelas mengatakan bahwasanya syariat itu dihapus dari syariat kita. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Apa perbedaan pendapat yang pertama? Perbedaan pendapat pertama adalah jumhur ulama. Mayoritas sebagian besar ulama itu berpendapat bahwasanya syariat-syariat sebelum kita itu bukan bagian syariat kita. Layakun syar'an lana. Enggak bagian dari kita. Jadi apabila ada syariat-syariat umat terdahulu yang dimana tidak ada dalil yang menetapkannya dan tidak ada dalil yang menafikkannya, yang menghapusnya, maka jumhur ulama, ini pendapat ketiga ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya syariat tersebut bukan merupakan syariat kita. Dalilnya adalah ini, likulli ja'alna minkum syari'atan wa minhajan, Al-Maidah ayat 48. Nah, sekarang adapun pendapat yang keempat, yaitu adalah ini, pendapat keempat. Waqad istadalla ba'dul fuqaha, ini beberapa ba'dul fuqaha saja, bahwasanya syariat sebelum kita merupakan syariat kita juga jika tidak dinasih dengan Allah, dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tetapkan ada 4 poin penting tentang syariat sebelum kita, yaitu syariat-syariat Nabi terdahulu sebelum syariatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, jika ada dalil yang secara tegas mengatakan itu syariat kita, maka itu masuk kepada syariat kita, yang di sini juga tidak ada terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua sekarang. Yang kedua di sini
Juga tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha apabila secara tegas syariat tersebut dikatakan dihapus di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya syariat ini dihapus, maka syariat tersebut bukan merupakan bagian syariat kita, dan itu tidak ada perbedaan pendapat juga. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah apabila terjadi ada syariat sebelum kita, nggak ada dalil yang menetapkannya dan nggak ada dalil yang menghapusnya. Apakah itu bagian dari syariat kita? Maka muncullah pendapat ketiga, yaitu pendapatnya jumhur fuqaha, bahwasanya syariat selain syariatnya Nabi Muhammad atau syariat sebelum kita bukan merupakan syariat kita. Nah itu, maka apabila bukan merupakan syariat kita, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Itu merupakan jumhur ulama. Mengapa? Karena tidak ditetapkan di dalam Al-Quran, dan juga ada ayat Al-Quran yang berbunyi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ini. Kemudian yang keempat, beberapa fuqaha, beberapa ahli fikih itu mengatakan bahwasanya syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad juga merupakan syariat kita jika tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga tidak dihapus. Ini adalah 4 perbedaan tentang syar'u man qablana. Demikian pembahasan dari kita. Semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan di bab berikutnya berbicara tentang madhab-madhab fikih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.